Kami dari Ghurfah Sayyidina Abu Bakar akan menampilkan penggalan-penggalan kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berdirinya kami di sini, saya akan memperkenalkan satu persatu tokoh pemain. Untuk dari yang pojok kanan yaitu Mas Zainal Abidin berperan sebagai warga Mekah. Sebelahnya Rahman Fanani sebagai Sayyidina Umar bin Khattab. Ketiga sampingnya sebagai warga Mekah. Sampingnya Mas Niko sebagai rahib Nasrani. Dan sampingnya sebagai batu. Sampingnya sebagai Mughiro, dan sampingnya Arifin Ilham sebagai Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampingnya kedua ini adalah tim pembantu dan Rozan Zaki sebagai ilustrasi. Untuk tokoh bisa turun ke dari panggung. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk dalam golongan as-sabiqul awwalun. Ia merupakan seorang pedagang pada masa jahiliyah dan bersedia masuk Islam setelah mengalami mimpi unik di Syam. Dalam mimpi itu Abu Bakar melihat matahari dan bulan berada dalam pangkuannya. Ia lalu mengambil keduanya dengan tangan, dipeluk di dadanya, dan memakaikan jubah miliknya kepada matahari dan bulan tersebut. Setelah terbangun dari tidurnya, Abu Bakar lantas penasaran makna apa dibalik mimpi yang ia alami. Abu Bakar memutuskan untuk pergi ke seorang rahib Nasrani untuk mencari tahu arti mimpinya. Abu Bakar pun menemui sang rahib Nasrani tersebut. Ada berdoa orang bersedih. Saya berdua ada bulan dan matahari
Sebelum aku menjabarkan tabir dari mimpimu, bolehkah aku bertanya beberapa pertanyaan kepadamu? Boleh. Apa benar? Engkau dari mana? Dari Makkah. Dari kabilah apa? Dari Tani. Apa pekerjaanmu? Berdagang. Kemudian rahib itu menjelaskan mimpi dari Sayyidina Abu Bakar. Pada masa menanti akan lahir seorang laki-laki dari Bani Hasyim bernama Muhammad Al-Amin. Dari kabilah Hasyim dia akan menjadi nabi akhir zaman. Jika bukan karena itu, maka tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi serta isi keduanya. Dan tidaklah Allah menciptakan Adam, dan tidaklah Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Dia adalah baginda dari para nabi dan para rasul serta penutup para nabi. Dan engkau akan masuk dalam Islamnya. Engkau akan menjadi menteri dan khalifah setelahnya. Begitulah tabir mimpimu. Rahib Nasrani tersebut lantas mengaku bahwa ia mengetahui tentang kenabian Muhammad SAW dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Bahkan secara diam-diam ia menyembunyikan keislamannya karena takut dengan orang-orang Nasrani. Singkat cerita, setelah Abu Bakar berkonsultasi dengan rahib tersebut, ia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di perjumpaannya dengan Nabi SAW, Abu Bakar meminta agar ia tunjukkan sebuah mukjizat untuk meyakinkannya. Wahai Rasulullah, jikalau engkau seorang nabi, maka tunjukkanlah mukjizatmu. Nabi pun berkata, tidaklah cukup bagimu mukjizat yang telah engkau saksikan di Syam dan telah ditabirkan oleh rahib itu, dan ia telah mengabarimu tentang keislamannya. Mendengar perkataan itu, Abu Bakar tanpa berpikir panjang langsung mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Setelah itu, perjalanannya menjadi seorang muslim menunjukkan bahwa masuknya seorang ke dalam pengakuan Islam tidak bisa dilepaskan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Rasul, terkenal banyak berkorban untuk kepentingan Rasulullah berdakwah, menyebarkan agama Islam. Pengorbanan pertama Abu Bakar saat awal-awal masuk Islam adalah hijrah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar lebih dulu masuk untuk memastikan tidak ada bahaya di dalam gua itu. Karena Sayyidina Abu Bakar sangat mencintai Rasulullah sehingga dia berusaha melindunginya. Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau jangan masuk dulu sebelum aku yang masuk. Abu Bakar tidak ingin Rasulullah terkena sengatan hewan berbisa yang ada di dalam gua, maka dia membersihkan gua terlebih dahulu.
Di sisi gua ada beberapa lubang sarang binatang. Abu Bakar pun menyobek kainnya dan digunakan untuk menyumbat lubang-lubang itu. Setelah itu merasa aman, Abu Bakar pun mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam gua. Rasulullah tidur di pangkuan Abu Bakar. Sementara itu, hewan berbisa yang berada di dalam lubang menggigit kaki Abu Bakar. Sakitnya luar biasa, namun Abu Bakar tetap diam, tak bergerak sama sekali. Abu Bakar menahan rasa sakit ini sampai air matanya menetes dan menimpa kepada wajah Rasulullah. Rasulullah terbangun dan berkata, "Wahai Abu Bakar, ada apa denganmu?" Sesungguhnya kami terdiri oleh orang berbisa. Rasulullah mengusap sengatan dengan ludahnya. Alhamdulillah, atas izin Allah, rasa sakit yang dialami Abu Bakar hilang seketika. Setelah itu, Abu Bakar pun melanjutkan perjalanannya. Kemudian hari, yaitu saat wafatnya Rasulullah SAW, sangat mengejutkan kaum muslimin yang berada dalam masjid. Sebab pagi harinya mereka melihat Nabi SAW menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Seusai salat subuh, Sayyidina Umar mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Wahai Umar, Ada apa-apa, Buyo? aku datang kembali ke sini untuk memberikan kabar buruk, yaitu bahwasanya Rasulullah telah wafat. Setelah mengetahui hal itu, Umar segera ke tempat disemayaminya jenazah Rasulullah. Ia tidak percaya bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Ketika dia datang, dibukanya tutup wajah beliau. Ternyata beliau sudah tidak gerak lagi.
Umar menduga bahwa Nabi sedang pingsan, tentu akan ciuman lagi. Mughirah meyakinkan Umar atas kenyataan yang pahit ini. Bersabarlah kepada Umar, bahwasanya Rasulullah telah bertemu dengan kekasihnya. Tidak mungkin Mughirah. Rasulullah hanya pingsan. Dia akan ciuman seperti dulu kala. Engkau berdosa, Umar. Ada orang dari kaum kafir dia berbicara bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Teriakan Umar yang kencang dan berulang-ulang ini didengarkan oleh kaum muslimin di masjid. Mereka pun kebingungan. Rasulullah tidak mungkin meninggal. Dia seperti halnya Musa bin Imran. Dia dipanggil oleh Allah, kemudian dikembalikan lagi kepada kaumnya setelah 40 hari. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq pun datang. Ketika dilihatnya kaum muslimin dalam keadaan demikian dan Umar sedang berpidato, ia tidak berhenti lama-lama di tempat itu, melainkan terus ke rumah Aisyah tanpa menoleh lagi. Siapapun orang yang berani berbicara bahwa Rasulullah telah meninggal akan kubunuh. Ketika Penggal kepalanya. dilihatnya Nabi di salah satu bagian dalam rumah itu sudah disuguhi gulbiba. Abu Bakar menyikap seluruh itu dari wajah Nabi dan menciumnya seraya berkata, Alangkah indahnya di waktu engkau hidup. Alangkah indahnya pola di waktu engkau meninggal. Demi ibu bapakku, mau yang sudah diberikan Allah kepadamu sekarang sudah engkau rasakan. Sesudah itu Abu Bakar keluar. Ternyata Umar masih bicara dan meyakinkan orang-orang bahwa Nabi Muhammad SAW tidak meninggal. Orang banyak memberikan salam kepada Abu Bakar. Bersabarlah, bersabarlah Umar. Rasulullah tidak meninggal. Tetapi Umar tidak mau diam dan juga tidak mau mendengarkan. Ia terus saja bicara. Abu Bakar menghampiri orang-orang itu seraya memberi isyarat bahwa dia akan berkata. Dan Sayyidina Abu Bakar pun membacakan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lainlah hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah itu Umar terjatuh tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sudah tak dapat menahan lagi. Setelah ia yakin bahwa Rasulullah SAW memang sudah wafat. Adapun banyak orang yang sebelumnya sudah terpengaruh oleh pendapat Umar. Begitu mendengar bunyi ayat yang dibacakan Abu Bakar, langsung sadar, seolah-olah mereka tidak pernah mengetahui bahwa ayat itu turun. Dengan demikian, segala perasaan yang masih ragu-ragu bahwa Rasulullah SAW berpulang ke rahmat Allah. Sekian dari kami penampilan kisah Sayyidina Abu Bakar. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi